Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Andreas Moro. Saya dosen pengampu mata kuliah akuntansi biaya. Mata kuliah ini kita dapat di semester 3, di mana mata kuliah ini adalah fondasi untuk program studi akuntansi. Langsung saja sekilas saya akan jelaskan dulu aturan main, mungkin apa yang saya pakai, bukunya, terus nanti ada silabus perkuliahan akan saya jelaskan di awal. Oke, buku yang saya pakai buku karangan Mulyadi terbitan tahun 2014, edisi 5. Ini gambarnya ada di layar. Saya tidak mewajibkan kalian beli, tapi gimana caranya kalian pegang bukunya. Bisa pinjem di perpustakaan, bisa pinjem ke kakak kelas kalian, atau mungkin gantian sama teman kalian, boleh. Karena kalau dulu sih saya kuliah, kalau saya nggak pegang bukunya, saya nggak bisa baca. Karena batas kemampuan eh, menyimpan itu pasti ada batasnya. Flash disk saja ada batasnya, apalagi otak kita. Oke, jadi saya harap, saya mohon, saya minta, tapi saya nggak memaksa untuk kalian beli bukunya, tapi saya pengen kalian pegang bukunya untuk apa? Untuk dibaca. Jadi setidaknya komunikasinya ada dua arah. Jadi bukan cuma saya yang ngomong, tapi eh, kalian baca dulu sebelum mata kuliahnya jalan. Kalian baca dulu. Setelah kalian baca, ada proses berpikir di sini. Oh, kok ini nggak tahu ya? Oh, kok ini begini ya? Barulah nanti setelah tatap muka atau ada kelas, baru kalian tanya, Pak, ini maksudnya apa? Pak, yang ini gimana? Kok begini? Nah, dari situ ada proses pembelajaran. Kalau saya yang ngomong terus, daya konsentrasi mahasiswa 30 menit awal itu amat sangat konsentrasi. Makanya kenapa ini di awal saya harus ngasih penjelasan begini supaya kalian mengerti apa yang saya mau. Itu. Oke, selanjutnya saya mau kasih lihat untuk silabusnya. Ini buku Mulyadi Akuntansi Biaya sebenarnya ada 16 bab. Cuman saya modifikasi untuk 14 kali pertemuan. Bisa kalian lihat di sini ada 14 kali pertemuan. Kalian bisa capture atau bisa kalian foto, bisa kalian catat. Nah, aturan mainnya untuk penilaian. Ada UTS, ada UAS, ada tugas, ada absensi. Mungkin kalau absensi, saya kasih persentase penilaian yang nggak terlalu besar, 10% aja lah. Oke, kalau kalian rajin masuk, rajin kerjain tugas, 10% di tangan. Lalu UTS UAS, UTS-nya 30%, UAS-nya juga 30%. Nah, Pak, tugas itu 30%. Tugas nanti saya minta untuk ngerjain contoh soal, atau mungkin nanti ada kuis. Kalau kuis pasti dadakan. Kalau tugas mungkin dari satu kali pertemuan dikasih latihan soal. Habis satu kali pertemuan dikasih latihan soal. Oke? Mudah-mudahan jelas.
Kita lanjut. Sebentar. Oke, balik lagi. Ini buku pegangan ya. Kalian harus minimal pernah baca atau walaupun itu pinjem, walaupun itu zaman sekarang ada e-book, siapa tahu ada e-booknya, coba. Kalian kan lebih pintar. Oke, kita masuk ke materi awal. Akuntansi biaya dan pengertian biaya. Akuntansi secara garis besar itu dibagi menjadi apa? Ada yang tahu? Ada dua. Akuntansi itu secara garis besar ada dua. Ada akuntansi manajemen, ada akuntansi keuangan. Ya. Sedangkan untuk mata kuliah ini, akuntansi biaya itu ada di akuntansi keuangan, ada di akuntansi manajemen. Jadi akuntansi biaya itu merupakan bagian dari akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Kalau ditanya kenapa kok akuntansi biaya itu bagian dari akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen, karena akuntansi biaya itu menyediakan informasi untuk akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Kok bisa? Nah, saya langsung ngasih contoh aja gini. Perusahaan manufaktur, kalau akuntansi manajemen itu menghasilkan informasi untuk pihak manajemen. Kalau akuntansi keuangan menghasilkan informasi keuangan berupa laporan keuangan yang digunakan atau dipakai oleh pihak eksternal, investor, kreditur, pemerintah. Nah, akuntansi biaya itu menghasilkan informasi tersebut. Nah, kita lanjut. Akuntansi biaya menghasilkan dan melaporkan data keuangan dan non-keuangan. Kita lanjut. Bedanya akuntansi keuangan sama akuntansi manajemen itu apa? Nah, tadi kan sudah saya singgung sedikit. Kalau akuntansi keuangan itu untuk pihak eksternal, akuntansi manajemen untuk pihak internal. Apakah cukup cuman itu? Iya, cuman itu? Nggak ada lagi? Ada banyak. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita bahas sedikit yang pertama. Pemakainya. Nah, pemakai keuangan, akuntansi keuangan itu untuk pihak eksternal. Kalau akuntansi manajemen itu untuk pihak internal. Internal jenjang organisasinya banyak. Ada yang top management, ada middle management, ada lower management. Lingkup informasinya, akuntansi keuangan, ya kalau anak akuntansi itu harus sering-sering baca laporan keuangan. Nah, di laporan keuangan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan itu kan keseluruhan. Neraca itu kan ada asetnya perusahaannya berapa, keseluruhan aktiva, ada aktiva lancar, aktiva tidak lancar, terus ada utangnya berapa, ada modalnya berapa. Jadi lingkup informasinya keseluruhan. Kalau akuntansi manajemen itu cuma beberapa bagian aja. Nah, untuk fokus informasinya, kalau akuntansi keuangan itu orientasinya ke masa yang lalu.
Contohnya, laporan keuangan tahun 2020. Dipublish-nya itu kan 2021 Maret, biasanya dikasih waktu 3 bulan untuk publish laporan keuangan. Setelah masa periodenya selesai. Terus kalau akuntansi manajemen itu orientasinya ke masa yang akan datang. Kenapa? Informasi yang dihasilkan oleh akuntansi manajemen itu digunakan oleh manajernya di bidangnya. Kan ada bidang, ada manajer pemasaran, ada manajer manajer sumber daya manusia. Misal nih, saya seorang manajer, saya minta ke pegawai staf akuntansinya, buatin laporan daftar gaji pegawai di tahun ini. Informasi itu untuk apa? Gunanya untuk apa? Untuk manajer. Gunanya untuk merencanakan masa yang akan datang. Oh, harus menyiapkan dana sekian untuk membayar gaji pegawai. Belum lagi kalau ada kenaikan gaji, otomatis dari data masa lalu, manajer akan menyiapkan atau memberikan memberikan informasi supaya tahun depan harus menyediakan dana sekian untuk mengalokasikan dana sekian untuk biaya gaji. Gitu. Jadi otomatis nyambungnya ke kalau harus menyiapkan dana segitu, otomatis perusahaannya harus laba, nggak boleh rugi, labanya harus meningkat. Nah, salah satu contohnya itu. Rentang waktu, kita lanjut ke poin keempat. Rentang waktu, kalau akuntansi keuangan, jangka waktunya, periodenya, tahunan. Kalau ada yang tribulanan, ada yang kuartalan, 4 bulan sekali, ada yang 3 bulan sekali. Kalau akuntansi manajemen lebih fleksibel, periodenya nggak harus 1 tahun, bisa 5 tahun, 2 tahun, 10 tahun. Dan biasanya akuntansi manajemen itu informasi yang dihasilkan nggak cuma angka. Kalau akuntansi keuangan benar-benar angka, istilahnya mentah. Kalau akuntansi manajemen bisa divisualisasikan misal dalam bentuk grafik. Jadi si pemakai laporannya itu akan lebih mudah dalam menganalisanya. Oke. Kriteria bagi informasi akuntansi. Kalau akuntansi keuangan itu berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Kalau akuntansi manajemen tidak ada batasan. Disiplin ilmunya, kalau akuntansi keuangan itu ilmu ekonomi. Kalau akuntansi manajemen ada 2 disiplin ilmu yang dipakai. Ada ilmu ekonomi, ada psikologi sosial. Oke, nah itu tadi kenapa saya bilang akuntansi manajemen menghasilkan informasi itu berupa mungkin grafik, yang mana supaya si pembacanya itu mudah menangkap, menganalisisnya. Jadi psikologinya, kalau susah dibaca, pasti yang akan sulit untuk manajernya mengambil keputusan, gitu. Oke, yang ke-7, isi laporan. Laporan berupa ringkasan mengenai perusahaan secara keseluruhan. Kalau akuntansi manajemen, laporan bersifat rinci mengenai bagian dari perusahaan. Kemudian sifat informasinya, kalau akuntansi keuangan, ketepatan informasi merupakan hal yang penting. Kalau akuntansi manajemen, unsur taksiran dalam informasi adalah besar. Jadi
Informasi yang dihasilkan oleh akuntansi manajemen itu berupa taksiran. Jadi kalau sekarang biaya gaji 10 juta, periode yang akan datang taksirannya biayanya 10 juta. Bisa jadi iya 10 juta, bisa jadi lebih daripada 10 juta. Tapi ini jadi patokan si manajer untuk mengambil keputusan. Jelas? Mudah-mudahan jelas. Kalau belum bisa diulang lagi videonya atau bisa baca bukunya. Oke, kita lanjut. Pengertian akuntansi biaya. Nah, di semester 1 kalian pasti sudah dapat dong pengantar akuntansi. Akuntansi biaya. Depannya akuntansi sama. Proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, penyajian biaya pembuatan, dan penjualan produk dan jasa dengan cara-cara tertentu, serta penafsiran terhadapnya. Itu udah masuk biaya. Kalau akuntansi menghasilkan laporan keuangan, kalau akuntansi biaya itu menghasilkan informasi biaya pembuatan, harga pokok penjualannya berapa, biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam memproduksi suatu produk itu berapa. Nah, jadi objek akuntansi biaya adalah biaya itu sendiri. Oke. Akuntansi biaya mempunyai 3 tujuan pokok. Menentukan harga pokok produk. Iya, iya dong. Kalau kita jual suatu perusahaan memproduksi barang, terus dijual, otomatis dia harus tahu berapa sih biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi satu barang, supaya dia bisa memperhitungkan saya harus punya laba berapa atau saya harus jual berapa supaya dia dapat keuntungan. Yang kedua, tujuannya adalah pengendalian biaya. Supaya dari tahun ke tahun biayanya dapat dikendalikan. Ada batasannya, biayanya untuk memproduksi satu barang 3.000. Otomatis untuk periode selanjutnya acuannya biayanya 3.000. Jadi ada batasannya. Oke, selanjutnya pengambilan keputusan khusus. Itu tadi, manajemen menggunakan informasi akuntansi yang dihasilkan oleh akuntansi biaya untuk pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan apa? Disesuaikan dengan kebutuhan. Oke. Kita lanjut ke selanjutnya, pengertian biaya. Biaya merupakan objek yang dicatat, digolongkan, diringkas, dan disajikan oleh akuntansi biaya. Atau biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Oke. Jadi biaya itu membuat sebuah mouse ini ada cost-nya, ada biayanya. Berapa sih biaya bikin, ada lampunya, ada ini bahannya plastik. Belinya berapa sih sampai diolah jadi mouse? Sebelum
sebelum jadi barang jadi. Gitu. 4 unsur pokok dalam definisi biaya. Dari pengertian tadi, 1, biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi. Iya dong, pengorbanan untuk menghasilkan satu barang. Apa saja yang dikeluarkan. Yang kedua, diukur dalam satuan uang. Jelas, itu pasti. Yang telah terjadi atau secara potensial akan terjadi. Nah, biaya kan kalau yang sudah dijalani, oke, biayanya untuk memproduksi satu ini apa namanya mouse 3.000 misal, berarti apa yang potensial akan terjadi jika suatu saat akan memproduksi mouse lagi, berarti biaya yang akan dikeluarkan akan sama senilai 3.000. Itu potensial akan terjadi. Oke, unsur pokok yang keempat, pengorbanan tersebut untuk tujuan tertentu. Nih, contoh, perusahaan akan mencetak buku akuntansi biaya. Perusahaan pakai 1.000 rim kertas HVS. Satu rimnya 2.000. Sehingga harga kertas yang dipakai untuk mencetak biaya buku adalah berapa? 1.000 dikali 2.000 adalah senilai 2 juta rupiah. Jelas ya? Oke, kita lanjut contoh selanjutnya. Manajer merencanakan akan memasang iklan. Harga iklannya biayanya 1.500.000. Biaya pasangnya 200.000. Pajaknya 250. Jadi total biaya yang harus dikeluarkan untuk biaya iklan di baliho, papan reklame kan baliho, banner atau baliho, senilai 1.500.000 ditambah 200.000 ditambah 250.000 sama dengan 1.950.000. Itu biaya iklan. Oke, paham ya? Kita lanjut. Mengapa informasi biaya diperlukan oleh manajemen perusahaan? Kita kembali lagi ke bahasan awal tadi. Perusahaan itu maunya apa sih? Perusahaan maunya cari untung, mencari laba. Taunya laba dari mana? Nah, perusahaan mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Itu kan kayak ada input, ada proses, ada output. Outputnya harus lebih besar daripada inputnya. Inputnya apa? Inputnya biaya-biaya yang dikeluarkan. Outputnya harga jualnya. Harga jualnya. Nah, biaya yang dikeluarkan itu harus lebih kecil daripada pendapatan atau harga jualnya. Jadi harga jualnya itu harus lebih besar daripada biayanya. Supaya apa? Supaya dapat laba, dapat keuntungan. Untuk tahunya biaya apa saja itu bagiannya akuntansi biaya. Maka dari itu, kenapa informasi biaya diperlukan oleh manajemen? Karena untuk mengetahui berapa keuntungan perusahaan. Kalau biayanya nggak dihitung, gimana caranya perusahaan tahu dia untung? Kalau biayanya aja nggak dihitung. Oke. Jadi dimanapun, entah itu perusahaan atau yang lagi happening sekarang itu UMKM, di mana-mana masa pandemi UMKM jalan semua.
banyak yang jualan, kita patut apresiasi. Jadi perekonomian kita meningkat karena mereka itu tadi. UMKM tetap jalan. Tapi tidak dipungkiri kita sebagai calon akuntan harus memberikan pemahaman bahwa sekecil apapun, sesederhana apapun laporan keuangan itu harus dicatat. Biayanya berapa, pendapatannya berapa, supaya dia tahu saya dapat laba berapa. Oke, ngerti ya? Oke, kita lanjut. Cara penggolongan biaya. Tergantung objek pengeluarannya, tergantung fungsi pokok dalam perusahaan, tergantung hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai, tergantung perilaku biaya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan. Yang kelima, penggolongan biaya menurut jangka waktu manfaatnya. Satu-satu. Penggolongan biaya menurut objek pengeluarannya. Ini biaya objek pengeluarannya bahan bakar. Berarti namanya digolongkan, biayanya disebut biaya bahan bakar. Biaya untuk pengeluaran untuk membayar air, biaya air, biaya listrik, ya kan? Tergantung objek pengeluarannya. Jadi penamaannya disesuaikan dengan objek pengeluarannya. Yang kedua, fungsi pokok dalam perusahaan. Dalam perusahaan manufaktur ada 3 fungsi pokok. 1, biaya produksi. Kedua, biaya pemasaran. Yang ketiga, biaya administrasi dan umum. Biaya produksi, semua biaya yang dikeluarkan untuk atau dalam proses produksi. Kalau biaya pemasaran, itu lebih ke biaya iklan, biaya yang dikeluarkan untuk mempromosikan. Nah, kalau biaya administrasi dan umum itu selain biaya produksi, biaya pemasaran masuk ke biaya administrasi dan umum. Oke, kita lanjut. Ini ada contohnya yang tadi saya bilang bahwa biaya produksi kalau di perusahaan manufaktur, biaya produksi itu ada bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik. Kalian baca itu. Biaya bahan baku adalah biaya yang digunakan dalam proses produksi. Biaya tenaga kerja, tenaga kerja yang langsung menangani proses produksi. BOP, biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja. Lebih gampangnya gini, BOP itu, apa itu BOP? Biaya selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja. Contohnya, biaya bahan penolong, biaya depresiasi. Bahan penolong tuh kayak gini contohnya. Perusahaan mebel kan bikin kursi, bikin meja, bikin lemari. Nah, bahan bakunya kan kayu, ya kan? Bahan penolongnya apa? Ada paku, ada lem, ada apa itu namanya? Yang buat mengkilat. Saya lupa namanya. Furnis apa-apa, nah itulah. Semacam itu. Itu bahan penolongnya.
dimasukkan ke dalam biaya overhead pabrik. Ada satu lagi contoh, biaya listrik, biaya air, itu masuk ke BOP. Oke, lanjut biaya pemasaran, biaya iklan, biaya promosi, yang terkait tentang pemasaran gaji karyawan, biaya pemasaran. Lanjut untuk biaya administrasi umum, biaya merupakan biaya untuk mengkoordinasikan kegiatan produksi dan pemasaran produk. Ini gaji biaya akuntansi, bagian humas, bagian auditingnya, masuk ke biaya administrasi dan umum. Kedua biaya ini, biaya pemasaran dan biaya administrasi umum, bisa disebut biaya komersial. Oke, penggolongan biaya yang ketiga, biaya dapat dikelompokkan menjadi dua golongan menurut hubungan biaya sesuatu yang dibiayai. Ada biaya langsung dan tidak langsung. Kalau biaya langsung, ya langsung ada hubungannya dengan produk. Kalau hubungannya dengan departemen, itu ada biaya langsung departemen, ada biaya tidak langsung departemen. Biaya langsung, kalau perusahaan manufaktur, biaya bahan baku itu biaya produksi langsung. Soalnya kan langsung dipakai untuk proses produksi. Kalau biaya tenaga kerja, ada namanya biaya tenaga kerja langsung, ada biaya tenaga kerja tidak langsung. Kalau yang langsung itu bersinggungan langsung atau berhubungan langsung dengan proses produksinya. Berarti kayak pegawai yang di lapangan yang untuk membuat misal mebel, bikin bikin meja, bikin kursi. Nah, itu gaji pegawai yang memahatnya, memasangnya, mengecatnya itu ya termasuk ke biaya tenaga kerja langsungnya. Oke, ada biaya tidak langsung. Nah, ini ada contohnya gaji mandor, biaya yang tidak langsung berhubungan dengan produk tersebut. Iya dong, ini karyawan juga mandor, tapi dia diklasifikasikan biaya tidak langsung. Oke, selanjutnya penggolongan biaya menurut perilaku biaya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan. Ada biaya variabel, semi variabel, semi tetap atau semi fix, sama biaya tetap. Tapi di buku ini lebih sering akan ketemu dengan yang namanya biaya variabel atau biaya tetap. Ini penjelasannya, boleh kalian baca. Kalau biaya variabel itu biaya yang berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Kalau biayanya biaya variabelnya naik, berarti otomatis volume kegiatannya juga naik. Kalau biaya tetap, biaya yang jumlahnya tetap berapapun volume kegiatannya. Ini buat ngebayangin atau ilustrasinya gini. Saya sebagai dosen digaji sekian juta, misal, atau 1 juta aja, digaji 1 juta. Berapapun saya ngajar, berapapun saya beraktivitas di kampus, gaji saya tetap 1 juta. Itu biaya tetap. Ya, kalau biaya variabel, biaya yang berubah sebanding dengan perubahan volume. Jadi, yang tadinya gaji saya 1 juta, gaji saya akan nambah seiring dengan misal saya aktif mengerjakan sesuatu, aktif
mengerjakan ini, itu. Gaji saya akan naik seiring dengan perubahan volume kegiatan. Gitu. Oke, penggolongan biaya menurut jangka waktu manfaat. Untuk yang pertama, pengeluaran modal. Yang kedua, pengeluaran pendapatan. Pengeluaran modal itu biaya yang mempunyai manfaat lebih dari satu periode. Ya, kalau kita mengeluarkan biaya untuk misal nih investasi pembangunan gedung. Gedung itu manfaatnya nggak cuma 1 tahun 2 tahun. Gedung kalau nanti kalian belajar akuntansi ada yang namanya biaya depresiasi. Kalau untuk gedung itu sampai masa manfaatnya sampai 20 tahun, 10 sampai 20 tahun. Jadi pengeluaran untuk modal itu untuk jangka panjang, lebih dari satu periode akuntansi. Untuk pengeluaran pendapatan, biaya yang hanya mempunyai manfaat dalam periode akuntansi terjadinya pengeluaran tersebut. Jadi terbatas hanya untuk satu periode. Contoh biaya iklan. Biaya iklan itu untuk apa sih? Untuk mempromosikan produknya. Nah, biaya iklan itu masa manfaatnya untuk periode ini, untuk satu periode. Nanti tahun selanjutnya ada lagi biaya iklan. Gitu. Oke ya, kita lanjut. Dalam pembuatan produk terdapat dua kelompok biaya. Ada biaya produksi, ada biaya non-produksi. Biaya produksi, biaya yang dikeluarkan dalam pengolahan bahan baku menjadi produk. Kalau biaya non-produksi, biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan non-produksi. Contohnya biaya pemasaran, biaya iklan. Gitu. Oke, ini metode pengumpulan biaya produksi. Ada dua, ini nanti akan masuk ke bab selanjutnya, bab 2, bab 3, sama bab 4. Metode yang pertama, job order cost method. Metode harga pokok pesanan. Yang kedua, proses cost method. Nah, tahu nggak ini bedanya dua metode ini apa? Oke, minggu depan saya tanya, ini saya jelasin dulu. Kalau job order cost method itu metode harga pokok pesanan. Jadi misal kalau lagi hari raya, ya kan, ada yang pasti banyak yang jualan makanan, ya, ada yang jual makanan roti kue gitu-gitu. Kalau kita pesen ke orang tersebut yang jualan tersebut, dia sudah bisa memperkirakan harga jualnya berapa. Karena apa? Karena dia sudah ngitung biaya produksinya berapa. Tapi tergantung pesanan. Saya pesannya 5 lusin. Pasti harganya beda dengan saya pesen 50 lusin. Karena apa? Yaitu tadi, pengumpulan biaya produksinya sesuai pesanan. Saya pesen 5 lusin, mungkin teman saya pesen 50 lusin. Otomatis biaya persatuannya beda. Oke. Kalau selanjutnya proses cost method. Kalau proses cost method itu saya ibaratkan satu perusahaan. Ada atau nggak ada yang beli satu periode atau 1 bulan, misal 1 bulan, pasti dia
bakal memproduksi mesinnya akan memproduksi 100 kue misal, atau enggak, maaf, 100 mouse misalnya selama satu periode. Nah, harganya, biayanya yang dihitung, ya udah, kalau di sini penjelasannya, biaya produksi dikumpulkan untuk periode tertentu dan biaya produksi persatuan yang dihasilkan dalam periode tersebut dihitung dengan cara membagi total biaya produksi untuk periode tersebut dengan jumlah satuan yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan. Jadi dalam satu periode harganya akan sama, harga satuannya. Oke. Metode penentuan harga proses produksi. Ada full costing, ada variable costing. Ini ada ilustrasinya. Full costing itu full costing, biaya ada yang berperilaku variabel, ada yang berperilaku tetap. Itu nggak dipisahkan, dijadikan satu. Makanya namanya full costing. Kalau yang ini, oke, ini dulu deh. Kalau full costing, bisa kalian lihat. Ini lihatnya dari sebelah kanan dulu deh. Harga pokok produk sekian nominalnya. Nah, 4 kotak ini harga pokok produksi. 2 kotak ini biaya administrasi umum sama biaya pemasaran. Nah, kita jabarkan lagi nih. Harga pokok produksi di dalamnya mencakup biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, sama BOP tetap dan BOP variabel. Ingat ya, kalau full costing, tetap dan variabel dimasukkan. Nggak ada pemisahan. Oke, kalau variable costing, metode penentuan biaya produksi yang hanya memperhitungkan biaya variabel, biaya yang berperilaku variabel ke dalam harga pokok produksi. Kita lihat di sini. Ini sebelah kanan, total harga pokok produk. Di dalamnya harga pokok produk variabel, ada biaya administrasi umum variabel, ada biaya pemasaran variabel. Dan yang tetap dikelompokkan sendiri. Ada BOP tetap, ini ada BOP variabel. Ada biaya administrasi umum tetap, ini juga ada variabel. Ini ada biaya pemasaran tetap, ini ada biaya pemasaran variabel. Oke, jadi diklasifikasikan sendiri-sendiri untuk yang tetap maupun yang variabel. Oke, kita lanjut. Apa bedanya laporan laba rugi perusahaan manufaktur dan perusahaan dagang? Ada yang tahu? Oke. Kalau perusahaan manufaktur itu dia membuat produk, jadi mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Itu perusahaan manufaktur. Kalau perusahaan dagang, dia membeli sesuatu, dijual lagi. Kebayang ya bedanya? Ini contoh laporan laba rugi untuk perusahaan dagang. Kalau perusahaan dagang, ada yang namanya persediaan awal, ada yang namanya pembelian, ada harga pokok yang tersedia dijual, ada persediaan akhir. Tapi kalau perusahaan manufaktur beda. Persediaan awal, ini ada biaya produksi, biaya bahan baku. Itu.
Bedanya di situ untuk manufaktur dan apa itu namanya perusahaan dagang. Sekilas paham ya? Oh ya, ini untuk manufaktur, tapi yang full costing tadi tidak dibedakan antara biaya variabel dan biaya tetap. Kalau yang variable costing diklasifikasikan yang biaya variabel aja ini. Nah, ini yang variabel, ada yang tetap. Oke, ini dulu untuk bab 1. Sementara tugas kalian baca bab 2. Slide bab 2 sudah saya upload. Kalian baca, pahami dulu untuk bab 2. Job order cost kalau nggak salah, metode harga pokok pesanan. Kalian baca, kalian pelajari, itu tugas ya. Tugas di pertemuan pertama. Tugas baca, besok pertemuan selanjutnya saya mau tahu apa hasil yang kalian sudah baca. Oke, untuk pertemuan kali ini saya sudahi dulu. Terima kasih atas atensinya. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.